warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Ahmad, NIM 2121219. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan diskusi. Dan izinkan kami para pemakalah menampilkan presentasi makalah kami yang berjudul Hubungan Akhlak dengan Ilmu Sosiologi. Akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang dengan itu menimbulkan perbuatan-perbuatan mudah tanpa memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lain terlebih dahulu untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik, buruk, dan menerangkan apa yang harus diperbuat oleh sebagian manusia terhadap sesamanya, dan menjelaskan tujuan yang menunjukkan perbuatan tersebut. Ilmu akhlak sering disamakan dengan etika, namun keduanya terdapat perbedaan, di mana etika tolak ukurnya adalah akal pikiran, sedangkan ilmu akhlak tolak ukurnya adalah ajaran agama. Dengan demikian, objek pembahasan ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan manusia. Kaitannya dengan akhlak seseorang itu tidak terlepas dari tingkah laku dengan sesamanya dan dengan penciptanya. Maka dalam hal ini, ilmu akhlak tentunya mempunyai hubungan-hubungan yang terkait dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu akhlak salah satunya ialah ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang sangat berpengaruh dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak berhubungan erat dengan ilmu sosiologi karena mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek ilmu akhlak. Mendorong mempelajari kehidupan manusia bermasyarakat menjadi pokok pembahasan sosiologi. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Pertama, pengertian sosiologi. Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata sosius yang berarti kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang berkawan, atau dalam arti luas, ilmu pengetahuan yang berobjek pada hidup masyarakat. Menurut P.J. Bauman, Samuel Smith, dan C.H. Elwood, tekanannya kepada masyarakat, bukan hidup bermasyarakat. Tetapi kita lebih tepat memakai pengertian yang memuat hidup bermasyarakat, karena masyarakat tidak mempunyai arti yang tepat. Ada masyarakat dalam arti luas mempunyai arti yang tepat, seperti kebulatan daripada semua perhubungan di dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan dalam arti sempit ialah suatu kelompok manusia yang menjadi tempat hidup bermasyarakat, tidak dalam aspeknya, tetapi dalam berbagai aspek yang bentuknya tidak menentu. Masyarakat dalam arti sempit ini tidak mempunyai arti yang menentu juga. Misalnya, masyarakat mahasiswa, masyarakat perkantoran, masyarakat perdagangan, masyarakat pertanian, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Hazira dengan NIM 2121237. Saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu bagian B tentang hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. Hubungan antara kedua ilmu ini sangat erat. Sosiologi mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. Ilmu akhlak mendorong mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok permasalahan sosiologi. Sebab manusia tidak dapat hidup kecuali dengan cara bermasyarakat dan tetap menjadi anggota masyarakat. Karena selalu bermasyarakat, terlihatlah sisi tingkat rendah atau tingginya keadaan suatu masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, seni, ataupun agamanya. Begitu pula ilmu akhlak, memberikan gambaran kepada kita tentang bentuk masyarakat yang ideal mengenai perilaku manusia dalam masyarakat. Dikatakan Ahmad Amin bahwa pertalian antara ilmu sosiologi dengan ilmu akhlak erat sekali. Kalau ilmu akhlak yang dikaji tentang perilaku atau suluk,
Artinya, perbuatan dan tindakan manusia yang ditimbulkan oleh kehendak, di mana tidak bisa terlepas kepada kajian kehidupan kemasyarakatan yang menjadi kajian ilmu sosiologi. Hal yang demikian itu dikarenakan manusia tidak mungkin melepaskan diri sebagai masyarakat. Dimanapun seseorang itu hidup, ia tidak bisa memisahkan dari lingkungan masyarakat, di mana dia berada walaupun kadar pengaruh itu relatif sifatnya. Sosiologi mempelajari tingkah laku, bahasa, agama, dan keluarga, bahkan pemerintahan dalam masyarakat. Semuanya itu mengenai tingkah laku yang timbul dari kehendak jiwa atau akhlak. Dengan demikian, sosiologi menolong ilmu akhlak mendapatkan pengertian tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Mempersoalkan hubungan antara akhlak dengan ilmu sosiologi agaknya sangat signifikan karena ilmu akhlak membahas tentang berbagai perilaku manusia yang ditimbulkan oleh kehendak yang tidak dapat terlepas dari kajian kehidupan kemasyarakatan yang menjadi kajian ilmu sosiologi. Demikianlah karena manusia tidak dapat hidup kecuali bermasyarakat dan ia tetap menjadi anggota masyarakat. Bukan menjadi kekuasaan kita untuk mengetahui keutamaan seseorang dengan tidak mengetahui masyarakatnya. Masyarakat mana yang dapat membantu keutamaan atau merintanginya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasari Aulia dengan NIM 2121233. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu tentang contoh-contoh dari akhlak di masyarakat. Yang pertama, akhlak sesama manusia. Yaitu akhlak sesama ini dibagi menjadi dua. Yang A yaitu akhlak kepada sesama muslim. Penerangan akhlak kepada sesama muslim, misalnya ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain, menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, menyantuni yang fakir, menjaga lisan dan perkataan agar tidak membuat orang lain tersakiti dan sebagainya. Yang B yaitu akhlak kepada sesama non-muslim, yaitu akhlak antara sesama non-muslim ini diajarkan dalam agama karena mereka yang non-muslim ini juga merupakan makhluk ciptaan dari Allah SWT. Contohnya yaitu kita menghargai apa yang menjadi keyakinan dari mereka, menghargai ketika mereka melakukan upacara-upacara keagamaannya, dan juga kita bisa juga memberi bantuan bila mereka terkena musibah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu akhlak kepada diri sendiri. Untuk mempertahankan, biasanya ini untuk mempertahankan kehormatan, harga diri, dan meningkatkan harkat dan martabat dalam hidup. Nah, kita memerlukan akhlak terhadap diri sendiri, di antara lain yaitu untuk menjaga kehormatan, menjaga harga diri, membersihkan diri lahir maupun batin, untuk memupuk sifat-sifat terpuji, yaitu untuk taat dalam ajaran agama, menjaga lisan, mata, telinga, tangan dari perbuatan tercela. Itu kita dengan mencari rezeki yang halal dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, beramal soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga yaitu adalah akhlak kepada keluarga. Nah, ada contohnya yaitu akhlak mulia kepada keluarga, yaitu misalnya kepada orang tua. Kita harus berbakti, menghormati, menyayangi, dan mendoakan keduanya. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyakiti hati dan fisik mereka. Apabila mereka sudah tua, kita harus menjaganya, merawatnya, dan juga kita bisa memberi nafkah kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya menjaga ketenangan, tidak saling selingkuh, tidak saling mencurigai, dan lain sebagainya. Kalau kepada tetangga dan masyarakat, yaitu dengan saling membantu, memberikan rasa tenggang, gotong royong, saling menghormati, saling meminta dan berbagi, dan lain sebagainya. Kita juga harus hormat kepada guru dan dosen kita.
Nah, yang keempat itu akhlak kita kepada lingkungan atau alam semesta. Hendaknya setiap manusia melakukan hal-hal berikut ini, yaitu dengan memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam semesta serta bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan. Kita harus memanfaatkan alam semesta ini sebesar-besarnya ya hanya untuk kemakmuran hidup manusia. Kita harus menjaga keseimbangan dan keselestarian lingkungan, baik flora, fauna, serta alam semesta ini untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kita. Kita tidak boleh berlaku zalim, aniaya, atau mengeksplorasi secara semena-mena seperti penebangan hutan, liar, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus ilmu sosiologi ini mempersoalkan tentang kehidupan masyarakat. Nah, dengan demikian ilmu akhlak dan ilmu sosiologi ini sangat berhubungan erat. Nah, dari penjelasan saya dan teman saya, ilmu akhlak dan sosiologi ini berhubungan sangat erat karena sosiologi ini mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi kajian objek ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok persoalan dari sosiologi. Nah, manusia makhluk sosial karena bermasyarakat. Terlihat dari sini tingkat tingkahnya suatu masyarakat, baik buruknya pendidikannya, agamanya, dan lain sebagainya. Begitu pula ilmu akhlak itu memberikan gambaran kepada kita tentang bentuk masyarakat yang ideal mengenai perilaku manusia dalam masyarakat. Sosiologi ini mempelajari tingkah laku, bahasa, agama, dan keluarga, bahkan pemerintahan dalam masyarakat. Nah, kesemua itu mengenai tingkah laku yang ditimbulkan dari kehendak jiwa atau akhlak. Dengan demikian, sosiologi itu menolong ilmu akhlak untuk mendapatkan pengertian bahasa, agama, dan keluarga, bahkan pemerintahan dalam masyarakat. Nah, kesemua itu mengenai tingkah laku yang ditimbulkan dari kehendak jiwa atau akhlak. Dengan demikian, sosiologi itu menolong ilmu akhlak untuk mendapatkan pengertian tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Baik, sekianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.